warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, direksi maupun perwakilan dari manajemen perusahaan tercatat, para tamu undangan, serta peserta yang telah hadir pada acara Public Expose yang hari ini merupakan hari keempat. Pada hari keempat ini akan terdapat 12 perusahaan tercatat atau emiten yang akan memaparkan update kinerja perusahaan mereka. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dan partisipasi Bapak Ibu dari emiten-emiten tersebut. Public Expose Live 2021 ini adalah momen yang sangat tepat bagi para investor dan juga calon investor untuk mengetahui berbagai perkembangan, rencana serta strategi perusahaan ke depannya yang nanti akan dipaparkan langsung oleh para emiten tersebut. Semoga dengan acara Public Expose Live 2021 ini menjadi sarana bagi investor dan calon investor untuk bisa lebih mudah mengakses informasi dan juga menambah keyakinan bagi investor dan calon investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Demikian kami sampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti Public Expose dan sekali lagi semoga informasi yang didapatkan nanti bermanfaat buat Bapak Ibu calon investor untuk memberikan guidance buat Bapak Ibu dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua.
Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu investor maupun calon investor yang telah bergabung dengan kami siang hari ini dalam acara Public Expose Live 2021 dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Yaitu kali ini pada sesi Public Expose oleh PT Aneka Tambang Tbk. Sebagai informasi, PT Aneka Tambang Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 27 November 1997 dengan kode perdagangan ANTM. Perseroan bergerak di bidang metal dan mineral mining, sehingga berdasarkan IDX Industrial Classification, perseroan masuk ke dalam sektor barang baku, subsektornya barang baku, industrinya logam dan mineral, subindustrinya logam dan mineral lainnya. Acara ini akan dimoderatori oleh saya sendiri. Perkenalkan, saya Marshall Handriza dari Bursa Efek Indonesia. Saya akan memandu acara ini lebih kurang 45 menit ke depan. Silakan Bapak Ibu perhatikan pemaparan dari perseroan secara seksama, dan jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat menyampaikan pertanyaannya melalui fitur Q&A atau kolom pertanyaan yang sudah ada pada fitur Zoom. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ibu akan kami bacakan pada sesi tanya jawab untuk dapat ditanggapi oleh perseroan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini telah bergabung dengan kita bersama manajemen dari PT Aneka Tambang Tbk yang akan melakukan public expose pada siang hari ini. Mari kita sapa dulu, sudah hadir di tengah-tengah kita bersama ada Bapak Anton Herdianto selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dari PT Aneka Tambang Tbk. Apa kabar Pak Anton? Semoga sehat selalu Pak. Alhamdulillah sehat. Apa kabar Pak Marshall? Alhamdulillah juga sehat juga Pak. Yang kedua ada Bapak Yulan Kustian selaku Corporate Secretary Division Head dari PT Aneka Tambang Tbk. Apa kabar Pak Yulan? Semoga sehat selalu juga Pak. Alhamdulillah sehat Pak Marshall. Alhamdulillah. Jadi kita doakan juga semoga para peserta kita yang sudah join pada siang hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum acara kita lanjutkan, kami ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu peserta bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian door prize. Jadi sangat sayang sekali kalau sampai dilewatkan. Jadi jika Bapak Ibu ingin berpartisipasi, silakan Bapak Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link dari kuesioner tersebut bisa Bapak Ibu akses, nanti ada running text yang akan muncul di layar Bapak dan Ibu. Baik, tidak berlama-lama karena waktu kita yang terbatas, mungkin langsung saja kita akan mulai pemaparan dari PT Aneka Tambang Tbk. Saya persilakan kepada manajemen dari PT Aneka Tambang Tbk untuk dapat memulai pemaparan. Kepada Pak Anton dan Bapak Yulan, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Marshall. Yang saya hormati para peserta Public Expose Live 2021, baik itu investor maupun calon investor. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran di acara Public Expose ini terkait dengan Public Expose Antam. Hari ini kami akan memaparkan kinerja perseroan sampai dengan Q2 2021. Dapat kami sampaikan khusus untuk kinerja keuangan, saat ini kami sedang dalam proses finalisasi review oleh PwC, oleh KAP, karena kita terbiasa untuk tengah tahunan kita direview oleh KAP, namun karena sesuatu hal, terutama karena COVID ini, menjadikan proses reviewnya agak butuh waktu lama. Jadi untuk kali ini, pemaparan terkait dengan kinerja keuangan sampai Q1 2021, namun demikian untuk leading indicator sudah di Q2 2021, maaf. Untuk laporan sendiri, insya Allah akan kita publikasikan sesuai dengan ketentuan di OJK ataupun bursa dalam waktu dekat ini, Pak. Mungkin tidak lebih dari tanggal 17 atau 18 September. Mungkin itu pengantar dari saya. Untuk agenda selanjutnya mengenai pengenalan terhadap Antam, saya persilakan Bapak Sekretari Pak Yulan Kustian untuk menyampaikan. Silakan Pak Yulan. Baik, terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, para pemegang saham, calon pemegang saham, seluruh peserta Public Expose Live 2021. Izinkan kami memaparkan kinerja perusahaan, yaitu PT Antam Tbk. Jadi ini adalah highlight kinerja perusahaan sampai dengan Juni 2021 Bapak Ibu.
Antam sendiri melakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat selama pandemi COVID-19 dalam rangka mendukung aktivitas produksi, penjualan serta pengembangan perusahaan di tengah kondisi pandemi ini. Next, Pak. Ya, dalam rangka mendukung capaian kinerja positif Antam, Antam melakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam rangka mendukung kesinambungan bisnis Antam di tengah pandemi. Kita di tahun 2021 mengedepankan strategi quick cash action, Bapak Ibu, dengan mengevaluasi setiap peluang yang ada. Di antaranya adalah perluasan pasar domestik untuk produk emas dan biji nikel, serta melakukan cash preservation untuk menjaga posisi keuangan Antam agar tetap solid. Antam juga memiliki komitmen untuk memberikan nilai yang positif kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan meningkatkan daya saing produk melalui pengelolaan biaya yang efisien. Next, berikut adalah sekilas mengenai Antam. Sebagaimana diketahui, Antam merupakan perusahaan berbasis sumber daya alam, Bapak Ibu, yang terkemuka di Indonesia dengan kegiatan operasi yang terintegrasi secara vertikal. Dengan 3 pilar bisnis utama melalui komoditas nikel, emas, dan bauksit, dan sampai dengan triwulan pertama di tahun 2021 ini, kontribusi terbesar pendapatan Antam berasal dari segmen logam mulia dan pemurnian yaitu sebesar 72%, lalu segmen nikel sebesar 24%, dan segmen bauksit dan alumina sebesar 4%. Saham Antam sendiri diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan Australia Securities Exchange. Dan saat ini Antam bergabung dalam holding industri pertambangan Mine ID dengan kepemilikan saham Mine ID sebesar 65%. Next. Antam, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, telah beroperasi selama lebih dari 53 tahun. Kita berdiri pada tanggal 5 Juli tahun 1968. Saat ini kita memiliki 6 unit bisnis, Bapak Ibu. Ada di Sultra, di Maluku Utara, di Pongkor, logam mulia, lalu bauksit di Tayan, dan juga Konawe Utara. Dan 1 unit eksplorasi yaitu Geomint. Antam sebagai perusahaan tambang memiliki operasi yang terintegrasi dari hulu sampai hilir untuk setiap komoditas perusahaan yang tadi berbasis nikel, emas, dan bauksit. Dan untuk segmen nikel sendiri, Antam memiliki tambang yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara, juga ada yang dikelola oleh anak perusahaan seperti di Pulau Gap, Papua Barat. Sedangkan untuk pabrik ferronikel, Antam saat ini beroperasi di Pomala, Sulawesi Tenggara, dengan kapasitas produksi sekitar 27.000 ton nikel, dan saat ini Antam sedang menyelesaikan pembangunan pabrik ferronikel baru di Halmahera Timur. Untuk segmen emas, Antam memiliki tambang aktif di Pongkor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan juga dikelola oleh anak usaha Antam di Cibaliung, Banten, dan memiliki unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia sebagai satu-satunya pabrik pemurnian emas di Indonesia yang memiliki akreditasi dari London Bullion Market Association. Sedangkan untuk segmen bauksit sendiri, Antam memiliki tambang aktif yang beroperasi di Tayan, Kalimantan Barat, dan melalui entitas anak perusahaan yaitu ICA, Indonesia Chemical Alumina, mengoperasikan pabrik pengolahan chemical grade alumina, dan saat ini Antam dengan PT Inalum Persero bersinergi dalam proyek pembangunan SGAR di Mempawah. Antam juga senantiasa mendukung pengembangan hilirisasi mineral nasional yang memberikan nilai tambah yang positif pada komoditas tambang perusahaan. Next. Berikut adalah produk-produk hilir Antam. Antam senantiasa mencoba melakukan inovasi produk guna meningkatkan nilai tambah produk dan keunggulan perusahaan. Untuk produk emas, Antam memiliki tingkat kadar mutu hingga 94 kali, yaitu 99,99%, berkualitas ekspor, dan tentunya tersertifikasi internasional LBMA. Selain varian produk-produk emas yang memiliki nilai estetika tinggi, produk logam mulia Antam menjadi salah satu instrumen investasi Bapak Ibu yang terpercaya. Untuk penunjang kemudahan, kami mengembangkan juga jasa depositori logam mulia bernama Brankas. Selain produk logam mulia, produk ferronikel Antam memiliki kualitas ekspor yang baik. Produk ferronikel Antam merupakan bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi stainless steel. Sedangkan untuk produk chemical grade alumina merupakan hasil olahan biji bauksit yang memiliki beragam aplikasi untuk menunjang industri manufaktur. Next.
Berikut adalah sebaran wilayah operasi perusahaan. Sebagaimana saya sampaikan tadi, kita saat ini memiliki 6 unit bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah unit bisnis pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, di Pemalang, lalu di Maluku Utara untuk nikel. Untuk emas ada di tambang emas Pongkor dan Cibaliung. Lalu kita juga memiliki unit pemurnian dan pengolahan logam mulia di Pulau Gadung. Untuk bauksit kita memiliki unit tambang di Tayan, Kalimantan Barat, dan nikel yang paling muda ada di Konawe Utara. Di samping itu, Bapak Ibu, kita memiliki 1 unit eksplorasi, yaitu unit geomit. Next. Berikutnya untuk kinerja operasi dan keuangan, kami persilakan kepada Pak Anton selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Yulan. Jadi kalau kita next slide. Jadi kalau kita lihat dari slide ini menunjukkan bahwa seluruh komoditas utama perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang cukup baik ya, yang positif menunjang pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian kalau kita lihat capaian produksi dan penjualan ferronikel Antam tetap solid hingga semester 1 tahun 2021. Produksi biji nikel Antam diperuntukkan untuk kebutuhan bahan baku pabrik ferronikel Antam sendiri dan juga diperuntukkan untuk penjualan kepada pelanggan di dalam negeri. Tingkat produksi dan penjualan biji nikel pada semester pertama tahun 2021 tumbuh signifikan dibandingkan capaian produksi dan penjualan pada periode semester pertama tahun 2020. Penjualan emas difokuskan untuk memenuhi pasar domestik yang memiliki pertumbuhan yang positif seiring tumbuhnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berinvestasi emas. Penjualan emas pada semester pertama tahun 2021 sebesar 13,3 ton, tumbuh 69% dibanding periode semester pertama tahun 2020 sebesar 7,9 ton. Untuk kinerja komoditas bauksit tetap solid, terrefleksikan dari volume produksi bauksit sebesar 1,09 juta watt metric ton, meningkat 36% jika dibandingkan produksi bauksit pada semester pertama tahun 2020. Sementara itu volume penjualan bauksit pada semester pertama tahun 2021 mencapai 587.000 watt metric ton, meningkat 4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Untuk alumina, Antam melalui entitas anak perusahaan yaitu Indonesia Chemical Alumina pada semester pertama tahun 2021 memproduksi sebanyak 28.000 ton alumina dan penjualan mencapai 65.000 ton alumina, tumbuh 69% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Next. Untuk pertumbuhan profitabilitas kinerja keuangan Antam, sebagaimana saya sampaikan, saya baru bisa menyampaikan dengan posisi 1Q 2021 karena sedang dilakukan review oleh KAP. Dapat kami sampaikan bahwa pertumbuhan profitabilitas kinerja keuangan Antam sepanjang triwulan pertama tahun 2021 ditopang oleh kinerja positif komoditas utama perusahaan, terutama ferronikel dan emas. Beragam inovasi dilakukan oleh perusahaan, termasuk di dalamnya upaya optimalisasi proses produksi dan penjualan serta strategi efisiensi biaya yang optimal guna menjaga margin keuntungan perusahaan. Kinerja keuangan Antam yang solid tercermin dari capaian EBITDA pada triwulan pertama tahun 2021 sebesar 1,24 triliun. Pertumbuhan profitabilitas Antam pada triwulan pertama 2021 tercermin pada pertumbuhan positif laba kotor dan laba usaha yang mendukung capaian laba tahun berjalan triwulan pertama tahun 2021 sebesar 630 miliar dibandingkan rugi triwulan pertama tahun 2020 sebesar 281 miliar. Next. Di tengah kondisi pandemi saat ini, perusahaan mengedepankan strategi quick cash action yang diantaranya meliputi inovasi segmen operasi dan penjualan antara lain strategi penjualan emas dan nikel ore domestik serta cash preservation untuk menjaga cash flow perusahaan tetap solid. Strategi lainnya yang diusung perusahaan guna mendukung pengembangan perusahaan meliputi mineral sustainability, maximize added value, dan asset optimization. Next. Nah, ini terkait dengan pergerakan harga saham dan juga kita bandingkan dengan komoditas utama Antam.
menunjukkan bahwa pergerakan saham Antam merefleksikan pertumbuhan kinerja bisnis perusahaan. Selain itu, outlook dan perkembangan harga komoditas utama yaitu nikel dan emas turut mempengaruhi pergerakan harga saham Antam. Antam memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan business of scale perusahaan serta memberikan nilai yang positif kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Next, yaitu ini terkait dengan proyek-proyek utama yang dalam pengembangan. Kami fokus di 2 proyek. Yang pertama adalah pembangunan pabrik ferronikel Halmahera Timur yang mengolah biji nikel Antam menjadi produk ferronikel sehingga kita memiliki tambahan kapasitas untuk penjualan ferronikel sebesar 13.500. Kemudian untuk komoditi boksit, saat ini Antam bersama dengan Inalum dalam pembangunan proyek smelter grade alumina refinery Mempawah. Produk SGA merupakan bahan baku yang menunjang proses produksi pabrik peleburan aluminium yang dilakukan oleh Inalum yang merupakan induk usaha dari Antam saat ini. Mungkin terkait kinerja keuangan dan produksi sudah saya sampaikan. Berikutnya silakan Pak Yulan untuk meneruskan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Baik, terima kasih Pak Anton atas kesempatannya. Mohon izin kami melanjutkan dukungan penanganan pandemi COVID. Next. Jadi Antam senantiasa mendukung upaya pemerintah Bapak Ibu dalam penanganan dan pencegahan COVID-19. Hingga bulan Juli 2021, Antam telah merealisasikan bantuan khusus untuk COVID sebesar 3,23 miliar yang terdiri dari beberapa program kerja yang difokuskan di sekitar wilayah operasi perusahaan dengan kegiatan antara lain program vaksinasi gotong royong, lalu bantuan penyediaan oksigen, lalu dukungan operasional, penanggulangan COVID-19, bantuan fasilitas alat-alat kesehatan, serta bantuan sembako dan bantuan isolasi mandiri. Di samping itu, Antam juga senantiasa berkomitmen untuk memastikan kegiatan operasional seluruh bisnis tetap berjalan dengan baik untuk mempertahankan kegiatan operasional sebagai upaya mengurangi dampak ekonomi di sekitar wilayah perusahaan. Dan Antam menjalankan operasional dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat guna menjaga kesehatan para pekerja dan pelanggan. Next. Oke, jadi Antam sendiri telah melakukan berbagai kegiatan dan juga bantuan. Di samping pelaksanaan vaksin tadi, kita juga memberikan oksigen konsentrator, lalu sponsorship, dan dukungan operasional vaksinasi. Next. Ini sekedar foto-foto dari kegiatan yang kami lakukan dan dokumentasi terkait kegiatan dukungan penanganan COVID-19 di seluruh wilayah operasional. Menggambarkan bahwa Antam peduli terkait pandemi COVID-19 dengan menyalurkan berbagai bantuan seperti oksigen konsentrator kepada Pemda Kolaka dan pihak terkait lainnya. Next. Baik, ini juga sekilas mengenai penyerahan bantuan PT Antam seperti bantuan ambulans dan mobil jenazah selama pandemi COVID-19. Lalu kita juga menyalurkan bantuan ke 6 wilayah eksplorasi, jadi bukan hanya wilayah operasional Bapak Ibu, melainkan juga seluruh wilayah eksplorasi yang ada di Indonesia. Next. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Demikian paparan dari kami atas kinerja terkini dari PT Antam Tbk. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Silakan Pak Marsyal. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sangat menarik dan komprehensif dari Bapak Anton dan Bapak Yulan dari PT Aneka Tambang Tbk. Selanjutnya, sebelum kita memasuki sesi tanya-jawab, mari kita saksikan dulu bersama-sama mengenai video tata cara pembelian logam mulia online PT Aneka Tambang berikut ini. Hai Sobat Mulia, sekarang kamu bisa melakukan transaksi online untuk melakukan pembelian emas Antam Logam Mulia. Caranya mudah. Tahap pertama, masuk ke www.logamulia.com. Tahap 2, ketik menu login di sebelah kanan atas. Tahap 3, isi email dan kata sandi. Setelah itu, ketik menu login. Tahap 4, ketik menu beli emas. Tahap 5, ubah lokasi pembelian dan pilih lokasi butik.
Pilih produk dan masukkan jumlah yang akan dibeli, kemudian tambahkan ke keranjang. Tahap 6, ketik checkout, lalu akan muncul menu kurir pengiriman. Pilih kurir pengiriman dan bayar sekarang. Dan terakhir, akan muncul informasi pesanan. Mudah bukan? Baik, demikian video dari Antam. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang belum pernah beli emas Antam secara online, mudah-mudahan udah paham ya tata cara belinya bagaimana. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin kita masih menunggu pertanyaan dari para audiens kita pada siang hari ini. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari peserta kita, mungkin untuk pertanyaan pancingan dulu nih Pak Anton dan Pak Yulan. Kira-kira bagaimana Pak strategi Antam dalam penjualan produk emasnya di tahun 2021 ini? Mengingat harga emas kan sekarang secara komoditasnya terus menguat nih. Kira-kira strategi Antam gimana Pak? Ya, baik. Tentunya pertama kita harus sampaikan dulu terkait dengan untuk emas, kita menargetkan produksi di tahun 2021 itu sebesar 1,37 ton emas ya, 1,37 ton emas dari tambang emas Pongkor dan Cibaliung. Cibaliung itu tambang emas milik anak perusahaan kita. Dan terkait dengan penjualan emas, kita harapkan kita bisa menjual emas di angka 18 ton ya. Di tahun 2021 ini Antam berfokus pada pengembangan basis pelanggan logam mulia di pasar dalam negeri. Karena kita melihat saat ini banyak sekali permintaan emas di dalam negeri khususnya untuk tujuan investasi ya. Tujuan investasi sehingga mereka membeli dalam bentuk logam mulia dari Antam. Tentunya untuk merespon hal ini, Antam terus melakukan inovasi produk logam mulia melalui beberapa peluncuran produk logam mulia ya. Mungkin ada edisi tematik ketika kemarin misalnya Imlek kita sudah punya tuh untuk koleksi ya, rata-rata orang beli itu untuk koleksi. Dan juga kita untuk event-event lain seperti ulang tahun, kelahiran, itu kita punya edisi-edisi emas khusus yang bisa menarik bagi para pelanggan emas. Ya. Nah, jadi itu kira-kira Pak Marsal. Oke, baik. Terima kasih Pak Anton. Pak, mungkin sekarang kan lagi situasi pandemi, Pak, masih pandemi dari tahun 2020. Kira-kira dampaknya terhadap Antam secara kinerja terutama seperti apa, Pak? Dan apa strategi dari Antam untuk menyikapi pandemi yang berdampak ke hampir semua sektor lini bisnis, Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang ya kita bersyukur juga bahwa kita bisa melakukan disiplin di internal Antam menghadapi pandemi ini. Terutama untuk tempat-tempat operasi kita ya, seperti di tambang di Pomala, kemudian juga di Maluku Utara, di Konawe Utara, dan juga di tambang emas Pongkor. Jadi kita menerapkan protokol COVID yang sangat ketat ya, dan memang dalam tanda kutip kita benar sangat ketat ya, termasuk kita menerima kunjungan ataupun mobilisasi karyawan dari satu unit ke unit lain juga kita sangat ketat, Pak. Itu yang menjadikan kita juga kemarin bisa menghadapi COVID ini dengan baik di operasi, tidak ada hambatan. Dan salah satu hal yang juga mendukung kita adalah harga komoditas kemarin cukup baik. Kalau kita lihat harga komoditas baik untuk nikel dibanding awal tahun lalu 2020 itu masih di 4,75 per pound untuk ferronikel, dan sampai sekarang harga terus menuju perbaikan, dan kalau sekarang itu di kisaran sekitar 7,2 US dollar per pound. Seperti itu Pak Marsal. Untuk emas, harga emas relatif stabil, memang
harga emas tertinggi pernah di tahun lalu ya. Sekarang mungkin di kisaran 1.700, dan kalau harga emas ini kita tentunya mengacu kepada harga emas dunia ya, yang selalu ada setiap hari. Dan dengan penjualan kita di dalam negeri tentunya kita mempertahankan margin kita ya, margin kita supaya tetap lebih baik. Mungkin begitu Pak Marsal. Oke, baik. Terima kasih Pak Anton. Pak Anton, kalau kita coba menelisik sedikit nih ke laporan keuangan Antam per 31 Maret 2021. Nah, kalau dilihat dari segmen usaha dari Antam itu yang terbesar kan ada emas sama nikel, Pak. Tapi secara kontribusi marginnya nikel lebih memberikan kontribusi yang terbesar. Kira-kira arah pengembangan dari Antam ke depannya ini seperti apa, Pak? Apakah lebih akan fokus ke nikelnya atau semuanya jalan terus, Pak? Ya, jadi sesuai dengan nama Pak Marsal, nama kita kan aneka tambang ya. Jadi beraneka tambangnya gitu. Nah, tentunya kita dua-duanya akan fokus. Memang kalau dilihat dari sisi margin, margin di tambang itu lebih besar ya. Nah, kalau emas tadi kan mungkin terlihat bahwa Antam itu selain memproduksi emas dan menjual hasil produksinya, tapi Antam juga melakukan penjual atau trading emas ya. Kita melakukan penjualan emas di mana sumber emas yang kita jual itu bisa kita beli dari dalam negeri, bisa juga kita impor dari luar negeri. Nah, kalau kita lihat ke revenue, dari sisi komposisi revenue yang paling besar kontribusinya itu adalah emas, Pak. Karena harga emas tentunya lebih besar dibanding harga mineral lain kan. Dan volumenya juga cukup baik. Namun kalau kita lihat margin, karena kita trading, margin kita kalau untuk trading itu tidak seperti margin untuk tambang, Pak. Tentunya lebih kecil dibanding margin tambang. Begitu Pak Marsal. Oke, baik Pak Anton. Mungkin Bapak Ibu peserta ada kendala teknis untuk Zoom kita pada hari ini, sehingga panitia masih berupaya agar kolom Q&A-nya untuk muncul di fitur Zoom. Namun sambil menunggu dari panitia, kita coba berdiskusi lebih lanjut, Pak, terkait dengan aneka tambang. Pak, balik lagi ke nikel tadi, Pak. Nikel kan akhir-akhir ini menjadi primadona juga, salah satu komoditas yang menjadi primadona juga, seiring dengan banyaknya perusahaan teknologi yang berupaya pengembangan baterai dan permintaan nikel yang cukup tinggi. Kira-kira dari segi kapasitas produksi dari Antam sendiri versus permintaan nikel dunia itu seperti apa, Pak? Bagaimana rencana dari Antam itu untuk memenuhi permintaan di seluruh dunia tersebut? Baik, Pak. Jadi memang ini yang menjadi peluang bagi Antam, Pak ya. Kalau kita lihat Antam memiliki cadangan nikel cukup banyak, namun proses hilirisasinya kita masih hanya di pabrik di ferronikel di Pomala, dan sebentar lagi kita akan selesai untuk pembangunan ferronikel di Halmahera Timur. Jadi ini yang mungkin menjadi tantangan bagi kita untuk hilirisasi, Pak. Saat ini memang permintaan dari sisi biji nikel sendiri di dalam negeri cukup banyak, Pak. Jadi sudah banyak pemain-pemain atau pelaku smelter seperti kami juga. Kami kan penambang juga pelaku di smelter. Nah, sudah banyak, dan tentunya dari sisi ore nikel itu dibutuhkan para smelter-smelter yang sudah ada di Indonesia. Nah, tentunya terkait pengembangan ke depan, tentunya nikel menjadi salah satu fokus, dan terkait tadi sudah disinggung electric vehicle, electric battery. Nah, kami bersama MindID dengan Pertamina dan juga ada satu lagi dengan PLN, kami sudah mendapat penugasan dari Kementerian BUMN melalui pembentukan perusahaan bersama namanya Indonesia Battery Corporation, ya, yang merintis nanti ke depan itu untuk EV battery di Indonesia, Pak, bekerja sama dengan partner. Nah, Antam tentunya perannya di sini adalah sebagai
pihak yang memiliki sourcing ferronikelnya, Pak. Sourcing nikelnya yang menjadi bahan nanti untuk membuat EV battery. Jadi memang ke depan sangat besar peluangnya, dan juga ini merupakan peluang bagi kami untuk tumbuh lebih baik lagi. Begitu Pak Marsal. Baik, terima kasih Pak Anton. Sangat menarik sekali kalau kita coba lihat prospek nikel itu Pak. Udah ada ancar-ancaran nggak Pak? Kira-kira perusahaan patungan tadi Indonesia Battery, maaf saya lupa. IBC, ya, Indonesia Battery Corporation, betul. Battery Corporation itu udah ada ancar-ancarnya Pak. Kira-kira di establishnya kapan dan kira-kira mulai runningnya kapan Pak? Kalau sudah establishnya sudah Pak, jadi sudah berdiri saat ini, dan memang proses untuk membangun ekosistem EV battery sedang dilakukan oleh perusahaan tersebut Pak. Jadi sudah berdiri, pemegang sahamnya Antam 25%, Main Adi 25%, PLN 25%, dan Pertamina 25%. Ini sudah ada perusahaannya, dan perusahaannya sudah bekerja Pak. Sudah bekerja, nah tentunya mungkin nanti kalau ada kesempatan bertemu dengan IBC, sayangnya IBC belum terdaftar ya di BJ, belum perusahaan publik gitu, jadi belum bisa ditanya di sini ya Pak ya. Tapi yang jelas perusahaannya sudah jalan Pak. Baik. Pak, kalau masih nikel nih Pak, kira-kira target produksi dan penjualan di segmen nikel Antam ini di tahun 2021, jika dibandingkan capaian sebelumnya seperti apa Pak? Targetnya untuk 2021 itu sebesar targetnya di 8,4 juta ya, 8,4 juta watt metric ton, dibandingkan kalau kita itu yang untuk produksi ya, produksi kita tuh 8,4 juta target kita di tahun ini, dibanding kalau tahun lalu tuh hanya 4,76 juta. Jadi kita naik Pak, hampir 2 kali naiknya Pak. Oke. Kira-kira kalau dibandingkan dengan kapasitas produksi yang dimiliki oleh Antam terkait dengan produksi nikelnya, dibandingkan dengan utilisasinya berapa persen Pak kira-kira saat ini? Jadi sebetulnya ini kan mungkin kita harusnya bicara mengenai ini ya, resources kita gitu ya. Berapa cadangan kita, berapa yang kita eksplorasi, gitu, apa yang kita ambil gitu. Jadi yang kita ambil tuh masih sedikit dibanding yang kita miliki Pak sebetulnya ya Pak. Nah makanya kalau kita lihat saat ini kita targetnya 8,44 juta tahun ini, tapi kalau tadi di presentasi saya sampai dengan semester pertama kita sudah bisa memproduksi 5,34 juta watt metric ton Pak. Jadi tentunya kita mudah-mudahan bisa melewati target yang telah kita tentukan untuk produksi biji nikel ya Pak ya. Gitu Pak Marsal. Oke, baik Pak Anton. Kemudian Pak, kalau dilihat dari segi cost nih, gimana Pak upaya dari Antam untuk penurunan cash cost-nya? Ya, bahwa di saat ini di tengah harga minyak dunia yang cenderung meningkat Pak. Betul Pak. Nah ini mungkin PR yang sangat berat juga bagi kami Pak, karena ya kalau kita lihat dari komposisi biaya Antam untuk diproduksi, salah satu yang memegang atau memberikan kontributor cukup tinggi adalah dari bahan bakar Pak ya, bahan bakar. Nah ini PR bersama kita, walaupun terus terang untuk bahan bakar ini kita sudah cukup baik dari sisi harga, karena kita bersama grup anggota Main ID lainnya sudah memperoleh harga yang cukup baik dari Pertamina, karena dari sisi volume pembelian kita cukup banyak Pak ya. Namun memang dengan kenaikan harga ini akan sangat berpengaruh kepada cash cost kita. Nah, apa yang kita lakukan? Tentunya kita melakukan semua upaya-upaya penghematan yang bisa kita kontrol ya dari sisi biaya produksi Pak. Misalnya
optimalisasi jam kerja, Pak. Kemudian berikutnya lagi misalnya pemanfaatan alat-alat kita yang sudah ada yang cukup maksimal. Kemudian juga banyak hal yang kita lihat misalnya di cash cost itu biaya-biaya terkait dengan tenaga kerja yang misalnya kita bisa coba optimalkan sehingga tidak ada biaya-biaya tambahan di biaya tenaga kerja seperti biaya lembur seperti itu, Pak. Nah itu kira-kira itu yang kita lakukan. Memang PR cukup besar, Pak, untuk bahan bakar ini, Pak. Oke, baik Pak. Kita coba lihat lagi apakah sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom Q&A kita. Baik. Sebentar saya coba cek lagi dari Q&A. Apakah sudah ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan masuk mungkin dari apa ya, dari Carolina. Dari Carolina pertanyaannya, apakah Antam akan melakukan pergeseran core business menjadi konsep green energy gitu Pak? Mungkin lingkupnya apakah penerapan green energy di aneka tambang mungkin maksudnya Ya. Pak? Baik Pak, jadi memang itu juga menjadi program kerja di grup industri grup industri tambang, yaitu dengan mungkin kami punya program dekarbonisasi Pak. Ya, dekarbonisasi artinya kita menggunakan energi yang ramah lingkungan gitu. Nah, salah satu yang sedang kita lakukan adalah kita di pabrik ferronikel di Pomala yang selama ini pakai PLTD dan gabungan PLTU, kita sedang mengkaji untuk pemanfaatan retrofit di mana kita menggunakan gas, Pak, yang lebih lebih energy friendly lah ya. Jadi lebih lebih ramah lingkungan ya. Dan kita sedang lakukan sekarang proses kajiannya, Pak. Kita alatnya sudah bisa kita gunakan. Artinya kita sudah ada investasinya sebelumnya. Namun waktu itu kita melihat karena harganya minyak dunia itu turun, itu belum maksimal kita lakukan, Pak. Nah, sekarang kita akan coba maksimalkan lagi ya retrofit yang kita miliki yang ada di pabrik Pomala, Pak. Oke, baik Pak Anton. Ada pertanyaan selanjutnya, kita coba cek lagi. Ada pertanyaan dari Ibu Revita Anggraini. Pertanyaannya, bisa dijelaskan mengapa pertumbuhan produksi alumina di first half 2021 naik signifikan? Bagaimana gambaran pertumbuhan produksi di sisa tahun 2021 ini untuk masing-masing segmen produk Antam, nikel, ferronikel, emas, bauksit, alumina? Mungkin dia pengen tahu di ending 2021 seperti apa Pak untuk masing-masing segmen di Antam. Jadi kalau kita lihat di tadi slide nomor 10 ya. Slide nomor 10 itu terlihat tuh Bapak Ibu bahwa bagaimana dari sisi produksi dan penjualan kita ya. Kalau kita balik produksi ferronikel kita dalam dalam satu semester itu sudah mencapai di 12.679 ton ya.
Dan itu memang kalau ferronikel tentunya ini terkait dengan kapasitas smelter kita, Pak. Kapasitas smelter kita itu di sekitar 25.000, ya mudah-mudahan kita mencapai 25.000. Kemudian kalau biji nikel, target kita memang di tahun ini sebesar 8,4 ya Pak. Tapi sampai dengan bulan Juni kemarin kita bisa di 5,34. Nah, apakah produksi kita akan 2 kalinya? Kita juga akan melihat, Pak. Tentunya kita memproduksi dengan catatan bahwa marketnya memang tersedia, Pak. Kan logikanya jangan sampai kita memproduksi banyak, tapi kita nggak bisa jual, Pak. Kira-kira begitu. Emas juga, emas kalau kita lihat, emas tuh penjualan kita sampai dengan 1 semester udah 13,3 ton ya untuk penjualan. Target kita setahun ini adalah 18. Nah, dengan melihat seperti ini, tentunya kita berharap target kita tercapai, Pak. Memang untuk emas ini, salah satu challenge-nya adalah PPKM, Pak. Karena begitu PPKM, kan beberapa outlet kita tutup, Pak, sehingga customer kita kan tidak bisa datang ke tempat kita, sehingga membuat dari sisi penjualan juga turun cukup drastis, Pak. Nah, kita berharap COVID-19 ini bisa dikendalikan di Indonesia ini sehingga dari sisi mobilitas bisa kembali seperti normal, Pak, sehingga orang bisa datang ke butik-butik kami untuk membeli emas. Nah, untuk alumina tentunya ini karena alumina ini bentuknya adalah chemical grade alumina yang kita produksi melalui anak perusahaan kita. Kita sampai dengan semester 1 2021 kita baru sekitar 30.000 ton, Pak. Nah, kenapa kita 30.000 ton? Karena sementara penjualannya cukup besar, karena tahun lalu kita memiliki stok cukup banyak, Pak, untuk alumina ini. Jadi tahun ini strategi kita menghabiskan stok tahun lalu dan produksinya menyesuaikan sehingga kita memiliki stok nanti akhir tahun itu stok yang cukup efisien, Pak. Tidak berlebih seperti tahun sebelumnya. Nah, tahun lalu kenapa berlebih? Karena ketika COVID-19 mulai tahun lalu, itu beberapa buyer kita atau customer kita itu membatalkan pembeliannya karena dari sisi produksinya juga mereka berkurang, merespon permintaan market juga yang berkurang. Mungkin begitu, Pak Marsal. Oke, baik, Pak. Pembahasan yang menarik pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pembahasan yang menarik di Public Expose kita kali ini, namun tidak terasa kita sampai di penghujung acara. Jadi usai sudah pemaparan publik yang disampaikan oleh PT Aneka Tambang Tbk, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk para penyaji dari PT Aneka Tambang Tbk. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bapak Ibu peserta Public Expose, sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya bahwa akan ada pengundian door prize. Jadi sangat sayang sekali kalau sampai dilewatkan. Jadi Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam pengundian, mohon dapat mengisi kuesioner untuk tentunya meningkatkan layanan dan kualitas kami untuk acara Public Expose di masa mendatang. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak Ibu temukan pada layar Bapak Ibu. Jadi akan muncul running text pada layar Bapak dan Ibu sekalian. Baik, atas nama penyelenggara kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen dari PT Aneka Tambang Tbk beserta tim yang sudah berpartisipasi dalam acara Public Expose Live 2021. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia seluruh peserta yang sudah hadir pada siang hari ini, yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan mengikuti acara pada siang hari ini. Acara ini saya tutup, sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.